Ibu. Silakan Bu Sudah, Puji, Bu? moderatornya. Ya, Silakan terima Bu kasih. Puji. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Bu Puji Alhamdulillah gimana? sehat. Puji gimana? Alhamdulillah sehat. Senang bisa bertemu kembali dalam Zoom hari ini ya, teman-teman. Mari kita mulai acara Zoom hari ini agar acara dapat berjalan lancar dan bisa memberikan manfaat. Awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas tentang wawasan kebinekaan global. Dan topik yang kita bahas hari ini adalah topik 5, menuju sekolah damai. Silakan untuk yang memaparkan dari Bu Hapsari. Ada. 11. Dulu kelas ya. Bu Lita bisa di-share screen-nya? Dulu kelas. Yang terbaru Pokoknya Ibu. mah Abi. Nanti lu. Gimana? Eh. Oh, ada nggak bisa gitu. Sudah ada Bu? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu-Ibu semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan topik 5 yaitu menuju sekolah damai. Jadi di sini temanya kita adalah sekolahku yang damai. Bisa dilanjutkan, Bu. Kita dari kelompok 10, ada Bu Ani Sumarni, Bu Ani Sumarni, Bu Asri Purwanti, Bu Fajariani, Bu Hapsari Novita, Bu Lita, Bu Puji, dan Bu Yanti Rohayati. Ya. Capaian pembelajaran di sini setelah mempelajari topik 5 tentang sekolahku yang damai, serta diharapkan mampu menganalisis apa saja ancaman dan kerentanan yang terjadi di sekolah, dan mampu menganalisis apa saja kapasitas yang dimiliki di sekolah. Mulai dari diri, di sini ada pertanyaan pemantik. Kira-kira bagaimana lingkungan sekolah yang Anda dambakan? Yang Gimana damai, Ibu-Ibu? ya. Sekolah Yang yang lingkungan didambakan. yang aman. Yang aman. Oh iya, Nyaman, damai, nyaman, Asli juga ya damai Bu yang ya. pasti. Ya, Asri. lingkungan yang Ya. asri, Iya. yang damai, yang nyaman itu lingkungan yang kita dambakan di sekolah kita ya Bu Ibu ya. Terus apa Ya. saja langkah-langkah yang akan Anda lakukan untuk mewujudkannya? Kira-kira apa saja Bu? Langkah-langkahnya itu Bu. Mewujudkan sekolah yang ramah anak, Iya. apa namanya, stop Ya, kekerasan ya, ya kemudian ya, jauh dari kekerasan, bullying, kekerasan, ya, ya ramah itu lingkungan. langkah-langkah. Ya, sekolah ramah lingkungan, yang sekolah yang tidak ada pembulian, terus yang nggak ada kekerasan, seperti itu ya Bu ya. Terus apa saja tantangannya Bu? Seperti itu Bu. Tantangannya apa saja? Tantangannya mungkin satu, kadang bullying itu kan jenisnya macam-macam. Kadang di lingkungan kita kalau bullyingnya sebatas cuman ucapan itu biasanya dianggap biasa gitu. Padahal kalau lama kelamaan itu kalau dibiarkan bisa apa namanya membahayakan karena merusak mental si apa namanya si korbannya. Ya, bisa ya Bu ya. Ya, oke lanjut Bu. Kita lanjutkan.
Nah, di sini ya. Nah, di sini kita mulai dengan bermain sekolahku. Di sini nanti ada R, terus ada A kali, kita lihat sebentar. KR dibagi K. Ya, ini nanti ada keterangannya di bawah ya, Bu ya. Terus konsepnya yang pertama itu menjaga sekolah tetap damai. Untuk menjaga kedamaian sekolah, kita harus meningkatkan K. K tadi yang di slide sebelumnya itu adalah kapasitas dan mengurangi R. R itu adalah risiko dan mengurangi kerentanan KR. Dengan demikian risiko menjadi lebih kecil. Iya, jadi KR-nya itu adalah kerentanan dan R itu adalah risiko. Di sini A itu adalah ancaman. Ancaman itu bisa dari eksternal dan tidak bisa dikendalikan. Yaitu kerentanan internal bisa dikendalikan, kurangnya wawasan kesadaran dan keterampilan yang perlu perbaikan, dan kapasitas itu adalah kesadaran, kebijakan, fasilitas, dan praktik baik. Terus konsep 2, membangun sistem meningkatkan kapasitas. Apa itu sekolah damai? Sekolah damai itu apa tadi? Sekolah yang aman, menyenangkan, dan juga bisa menciptakan budaya yang nyaman, aman tersebut. Ya, itu sekolah damai. Terus komponennya dari modul yang kita pelajari itu ada sekolah damai, kebijakan, interaksi, promosi, sarana, dan partisipasi. Terus dasar sekolah damai itu ada yang pertama prinsip penyelenggaraan pendidikan, itu dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas, demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Terus yang kedua ada 10 hak anak atau konversi hak anak PBB. Dan yang terakhir ada sekolah ramah anak, Permen PP dan PA nomor 8 tahun 2014. Di sini ada konsep 3, ada kerentanan perundungan, terus macam-macam bentuk bullying. Ini kira-kira mau saya tampilkan atau gimana untuk videonya ini, contohnya? Boleh. Boleh, Bu. Ya, bisa ditampilkan ya untuk videonya ya. Videonya yang Bu itu ya, yang di Bu Puji ya? Bu Puji ya, Ya. videonya. Iya, Udah di-download tadi. tadi sudah di-share di grup atau saya putar di sini? Ya, diputar aja, Bu. Bu, biar cepet. Diputar sama Bu Puji aja. Stop share dulu ya. Stop. Ya, Ya. Bu Puji. Belum bisa. Di situ hanya bisa host yang Oh iya, host hostnya. yang Yang share hostnya yang itu. bisa. Dikirimkan aja ke Bu Lita aja. Sudah tadi sudah di-share? Bu bisa di-share ulang nggak? Ya, ini saya kirim Iya ulang. ya. Sebetulnya di-share aja, Bu. Iya. Sudah, sudah. Bu Puji, saya pindahin host aja ke Bu Puji ya, biar bisa share video ya. Atau Gimana? gimana? Oh iya, ya, ya. Udah Ya. di-share belum videonya? Oke. Sudah di-share di grup sih, di grup udah ada 4. Sudah di-share tapi yang kedua belum masuk. Atau dijadikan host, nanti saya share lagi. Saya share di Bu itu ya.
Saya share di mana? Di Bu Lita ya. Sebentar. Bu, udah bisa belum Bu Lita? Bu, yang aku mana, Bu? Ini, Neng, udah jadi. Oh, iya itu punya aku. Gue duluan. Nih, Teh. Makasih ya. Wi, ngantri dong. Dahlan. Tinggal beli lagi apa susahnya sih? Ih, kamu tuh kenapa sih? Selalu aja panggil nama orang tua aku. Terlaluan. Bercanda. Santai aja kali. Wi, kok kamu pulangnya sore terus sih? Iya, kamu kemana aja sih, Wi? Duh, aku capek ya. Ntar aja ya ceritanya. Dia kenapa sih? Loh, aku kan kerja. Kamu seharian di rumah. Harusnya kamu bisa ngatur Tiwi supaya lebih disiplin. Baik, sekarang buka halaman 27 ya. Ibu, maaf saya terlambat, tadi harus bantu ayah dulu. Besok usahakan berangkat lebih pagi ya. Sekarang silakan duduk, Ajeng. Di, pantes aja si Ajeng ternyata terus tiap pagi kan. Dia harus bikin bakso. Bukannya dagangannya selalu rame ya katanya? Gue sih udah nyobain. Lo tau gak sih? Baksonya itu terbuat dari daging tikus. Bakso tikus. Iya. Wah, kok duit gue hilang ya? Wah, mana nih? Kita udah sering banget kehilangan uang. Pasti pencurinya nggak jauh dari sini. Terus kira-kira siapa yang berani nyuri uang gue ya? Mana duit gue buat bayar SPP lagi? Ah, Yang sering di sini, kalau kita lagi istirahat siapa? si Boni. Yang penampilannya urakan siapa? Si Boni. Nah, penampilan gak jauh beda dari kelakuannya. Bener juga ya. Begitu saya nggak pernah. Saya iri ngeretririn, Bu. Sekarang kamu gak sendiri lagi. Semua jadi paham kan? Kalau dibicarakan baik-baik, semua pasti akan mengerti. Maafin aku ya, Bu. Maafin aku ya, teman-teman. Tiwi, Ayah,
Terima Ya, kasih Ibu, Bu Ibu-ibu Lita. itu contoh video bullying ya. Bisa dilanjutkan tadi share screen-nya ya. Kita lanjutkan presentasinya. Tadi untuk konsep ketiga ya, macam-macam bentuk bullying. Jadi ada beberapa bentuk bullying. Itu tadi salah satu contoh video tentang kerentangan perundungan. Ya, konsep keempat yaitu kekerasan seksual, pelecehan seksual yang mengintai ruang publik. Ini mau ditampilkan atau di skip aja? Skip aja Bu, waktunya takut Ya, ini habis. oke. Lanjutkan aja ya untuk yang poin 11. Nah, yang konsep kelima yaitu ada kerentanan, diskriminasi, dan intoleransi. Jadi di sini diskriminasi itu adalah pembatasan, pelecehan, atau pengucilan secara langsung ataupun tidak berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, dan aspek kehidupan lainnya. Dan pemaksaan, yaitu memaksa pihak lain berperilaku secara spontan, baik melalui tindakan atau tidak bertindak dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain. Nah, mengajarkan kebencian itu termasuk juga salah satu diskriminasi dan intoleransi. Ya, dilanjutkan bisa. Nah, di sini ada survei sekolah damai untuk menguatkan kondisi damai di sekolah. Ayo lakukan beberapa misi berikut ini. Buatlah survei terkait kondisi sekolah Anda dengan cara membuat list terhadap aspek-aspek berikut: ancaman, faktor eksternal yang tidak bisa dikontrol oleh sekolah, kerentanan, faktor internal atau hal-hal yang bisa dikontrol dan ditingkatkan menjadi kapasitas, dan kapasitas itu adalah hal-hal yang menjadi kita kerjakan secara kolaboratif. Sudah kita kerjakan ya untuk LK-nya ya. Bisa langsung dikirim saja nggih. Udah beres. Ya, sudah beres semuanya. Ya. Iya, dari sini sudah bisa kita simpulkan, Bu. Mungkin ada Ibu monggo silakan yang mau menyimpulkan dari tema yang kita dapatkan yaitu tema 5 tentang sekolah damai. Monggo silakan. Bu Ani. Oke, boleh. Boleh nanti boleh saya simpulkan tapi nanti boleh ada tambahan dari teman-teman yang lain. Kita di stop semuanya ya, Bu Dita. Maaf tadi ada anak lain. Oke, kesimpulan yang kita bisa ambil dari apa namanya konsep ya kita harus kapasitas yang bisa juga kita bisa berkolaborasi bisa dari ancaman itu bisa timbul juga kemudian bisa timbul dari karena perkembangan zaman tentunya bisa dari media sosial juga mempengaruhi kemudian adalah meningkatkan kapasitas dan untuk mengurangi resiko dan di sini kerentanan dan resiko perlu perlu dengan beberapa hal seperti konseling, kemudian memberikan wawasan yang lebih kepada peserta didik, kemudian berkarakter baik gitu. Maksudnya baik itu tidak tampilan-tampilan yang penuh dengan kekerasan karena kadang secara tidak langsung kekerasan
kekerasan atau bullying atau kemudian kerentangan, diskriminasi yang ditampilkan di berita itu juga itu membuat mereka mencoba mengurangi resiko. Itu perlu bimbingan guru dan wawasan peserta didik sehingga risiko dapat walaupun ada karena ancaman bersifat muncul dan tidak bisa dihalang-halangi gitu, karena kan ancaman itu aja ancaman seperti lingkungan keluarga itu salah satunya hanya meningkatkan kasih. Mungkin kesimpulan dari untuk menambahkan Sudah disampaikan Bu Ani ya. Jadi untuk menjaga kita harus meningkatkan kapasitas atau tadi sudah disampaikan di PowerPoint, di situ ada K, dan mengurangi keran atau R dan juga ancaman atau A. Demikian resiko menjadi akan Peran orang tua dan peran sekolah ya Bu harus balance ya Bu untuk menciptakan sekolah yang damai. Seperti itu ya Bu. Ya, Ya, Bu, betul. harus Iya, harus berkolaborasi. Ya. Ya. Ya, ini untuk presentasi dari saya cukup sekian. Ya. Cukup. Presentasi ini bagi ibu dan melayani anak didik tadi peserta didik kita sekolah. Sekian hari ini dengan Ya. Oh iya, Sudah Belita? itu on progress. sudah. itu muncul Oh, di sudah. Oke gitu. Ya. itu tadi anak saya nggak tahu itu kelihatan nggak dia pas nggak habis pipis. Nggak apa-apa. Udah kan. Sorry itu anak pusing lah ya. Ada ya. Itu rep. Dadah. Bisa live ya Bu ya? Udah selesai nih. Ya, sudah selesai ya. Oke, makasih ya Bu Lita. Makasih ya teman-teman. Makasih, Bu Thank you, Lita. teman-teman. Semuanya. Iya, Bu Baja. Maafin ya, mohon Sama-sama. maaf sekali. Have a nice Maaf weekend. banget. Tidak apa-apa, Bu Ya. Lita. Ya, makasih banyak teman-temannya ya. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih. Ya. Masih live ya Bu. Masih 1 menit.